Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Jumadi dari SD Negeri Jayanti. Saya berkesempatan mengikuti Jambore Hari Guru Nasional tahun 2024 sebagai salah satu peserta kategori Guru Inovatif dengan topik asesmen pembelajaran. Sebagai pendidik, saya selalu berusaha menghadirkan inovasi dalam pembelajaran, terutama dalam hal asesmen. Kita semua sepakat bahwa asesmen adalah bagian yang sangat penting dari proses pembelajaran. Asesmen pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui sejauh mana murid mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Melalui asesmen, kita bisa memahami kebutuhan belajar murid yang sangat beragam. Seperti yang kita ketahui, setiap murid memiliki karakteristik, cara belajar, dan kesiapan yang berbeda-beda. Di kelas saya, ada murid yang sudah sangat siap untuk menerima pembelajaran, ada yang membutuhkan sedikit dorongan tambahan, dan ada juga yang menghadapi tantangan lebih besar karena keterbatasan kemampuan awal. Keberagaman inilah yang menjadi tantangan menarik bagi saya. Bagaimana saya bisa mengakomodasi perbedaan ini dan memastikan semua murid tanpa terkecuali mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Namun, tantangan tersebut bukanlah satu-satunya hal yang perlu saya hadapi. Di era digital ini, teknologi menjadi alat yang sangat potensial untuk memfasilitasi pembelajaran. Tetapi, di sekolah saya, masih banyak murid yang belum memiliki akses ke perangkat teknologi seperti ponsel. Kendala ini menjadi pemicu bagi saya untuk menemukan solusi inovatif sehingga pembelajaran tetap interaktif dan efektif meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Dengan latar belakang itulah saya mulai menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, khususnya dalam hal asesmen. Penasaran? Ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di awal pembelajaran, saya memulai dengan ice breaking untuk mencairkan suasana dan membantu murid lebih siap serta fokus dalam belajar. Kegiatan ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengerahkan perhatian murid agar lebih berkonsentrasi dan termotivasi sejak awal. Kemudian selanjutnya, saya melakukan asesmen awal menggunakan quizzes mode kertas. Ini adalah alternatif kreatif yang saya gunakan karena keterbatasan perangkat di sekolah saya. Metode ini tetap memungkinkan siswa untuk merasakan sensasi belajar interaktif dan mereka sangat antusias saat berpartisipasi. Tujuan dari asesmen awal ini adalah untuk memetakan kemampuan awal murid. Dengan data yang saya peroleh, saya bisa mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan mereka dalam belajar. Ini penting karena saya ingin memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada yang merasa tertinggal. Tunjuk itu yang tadi empat orang. Itu fungsinya apa? Itu sebagai tutor, fungsinya membantu teman yang tidak mengerti. Setelah asesmen awal, saya melibatkan murid dalam kolaborasi, memilih murid dengan kesiapan belajar lebih tinggi sebagai tutor untuk teman-temannya, sehingga murid tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga saling berbagi pemahaman. Kemudian, saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan pengantar materi. Selanjutnya, murid kemudian bekerja dalam kelompok dengan tutor yang memandu anggota kelompoknya, sehingga kelas menjadi lebih dinamis dan interaktif. Dalam kegiatan belajar kelompok, tutor berperan aktif dalam mengarahkan dan memandu teman-temannya
untuk memahami tugas yang diberikan. Selama proses ini, terlihat murid sangat antusias mengerjakan soal dengan berbagi tugas secara efektif dalam kelompok yang dipimpin oleh tutor. Pembelajaran menjadi lebih terstruktur, di mana setiap murid dan tutor menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Selanjutnya, setiap kelompok saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Ini bukan hanya melatih kemampuannya dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga membangun rasa percaya diri mereka untuk berbicara di depan umum. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana hak dan kewajiban. Contoh hak adalah mendapatkan tempat tinggal di lingkungan yang tenang. Contoh kewajiban adalah berbakti dan mematuhi orang tua. Kalian tadi sudah mempresentasikan terkait dengan tugas mengelompokkan hak dan kewajiban. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal lagi, asesmen lagi. Namun sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya memberikan ice breaking untuk kembali meningkatkan semangat mereka. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya tepuk sate. Setiap orang harus. Pada akhir pembelajaran, saya kembali melakukan asesmen untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi yang telah dipelajari. Hasilnya tentu sangat memuaskan, di mana sebagian besar murid berhasil menjawab soal-soal dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka. Ketercapaian ini memberikan motivasi lebih bagi murid untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuannya. Sebelum menutup pembelajaran, saya melakukan refleksi bersama murid tentang perasaan mereka setelah mengikuti pelajaran kali ini. Semua murid menyatakan bahwa mereka senang belajar secara berkelompok dan mengerjakan soal dengan menggunakan kuisis dalam mode kertas. Kegiatan ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi juga dapat meningkatkan kerjasama mereka saat berdiskusi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Harapannya video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan memberdayakan mereka sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Salam inovasi dan semangat belajar, salam dan bahagia.